Penghormatan umum kepada pembina upacara. Mana? Pembina upacara. Bermula. Break. Break. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara apel pagi Senin 1 November 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bermula. Break. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pada dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunglah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya telah ditempur. Strike. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini sangat cerah, kita masih diberi kesempatan dan menyempatkan diri menghadiri apel yang secara reguler ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita di pagi ini kita bisa ketemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang kedua adalah tentu kita tidak akan pernah luput dari menyampaikan salam dan salawat kepada Nabiullah junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang tentu saja kita hadir di sini karena kita beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Tadi pagi jam 7.15 saya ditelepon langsung oleh Pak Dekan meminta untuk hadir di sini dan memimpin upacara. Sesungguhnya saya tidak punya minat untuk berbicara di sini, tapi itu amanah saya sampaikan, dan saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan Prof, beliau sampaikan sesuai tupoksi. Saya alhamdulillah, kita tahu kalau kemahasiswaan, kecuali kalau pendidikan dan keuangan ya tahu, tapi tidak tahu sekali. Baik, yang saya sampaikan adalah kita harus memahami bahwa kita hadir di sini karena mahasiswa.
Itu yang pertama. Jadi dosen, staf, mahasiswa itu sendiri, siapapun juga di sini, penjual juga tidak akan hadir di sini di Unhas, di Fakultas Ekonomi kalau tidak ada mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswa adalah core bisnis kita. Juga kalau tidak ada mendaftar atau COVID terus begini, tidak ada kelas, ada Pak Haji Taruh tidak kerja kelas lagi karena tidak ada mahasiswa yang masuk. Cuma kita tidak selalu mau berpikir bahwa mudah-mudahan COVID terus supaya tidak ada mahasiswa yang hadir. Nah, itu yang pertama, bahwa kita terikat di sini karena mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa kita abaikan. Ada urusan mahasiswa kita dueki, urusan kemahasiswaan atau urusan pendidikan atau urusan bisnis kita. Itu yang pertama. Kedua adalah puji syukur bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi sudah 2 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun ini kita dalam posisi yang cukup bagus. Tahun 2019, 2020 kita menempati urutan kedua terbaik ya prestasi fakultas di Unhas. Padahal kita bukan mahasiswa terbanyak, yang terbanyak bukan kita. Mungkin kita urutan keempat atau kelima dari sekian fakultas di Unhas. Nah, ini semua bukan karena WD3, bukan karena kolega saya Pak Masih, bukan, tetapi kebutuhan mahasiswa itu Tridharma perguruan tinggi ada semua di sana. Kalau Pak Aspat tidak melayani dengan bagus di ekonomi, tidak mungkin kita di sini mulai dari KTU sampai cleaning service itu punya andil yang sangat besar, dan bagaimana nilainya tentu terhadap kepada kita ya keikhlasan. Kalau ya nokok misalnya ini mahasiswa mengganggu terus, kita mau istirahat datang lagi, wah, itu ya tidak ikhlas ya. Pak Amin itu sangat ikhlas sama mahasiswa. Jadi syukur ya. Jadi syukur lagi yang terakhir adalah kita dapat medali perak di PIMNAS di antara 14 medali yang ada di Unhas. Begitu susahnya itu PIMNAS, mahasiswa masukkan proposal, terus kita lolos 4 dibiayai oleh Dikti, lolos masuk PIMNAS hanya 1. Yang terbanyak itu ada 4, ada 3, malah ada tidak ada dokter tidak ada. Ada proposalnya masuk, ada juga dibiayai tapi tidak lolos. Kita hanya 1 lolos, tapi mendapatkan 2 piala, satu-satunya. Fakultas lain ada 3, hanya 2, tapi satu-satu, kita hanya 1. Jadi 2 in 1. Nah, oleh karena itu nanti minggu besok, karena hari Minggu kemarin tidak bisa cetak, jadi akan dipasang di sana itu supaya mahasiswa juga merasa dihargai bahwa beliau punya prestasi. Dan tentu kita juga dinilai orang lain, wah luar biasa ekonomi ini. Ya. Tentu kalau berpikir mahasiswa bukan hanya mahasiswanya, tetapi semua staf yang ada di dalam. Kemudian kita juga mendapat kemarin di Desa Natalis disampaikan bahwa ada mahasiswa kita yang dapat medali emas, perak, dan perunggu di PON. Itu semua meskipun tidak langsung pasti ada hubungannya dengan kita. Paling tidak bahwa saya membawakan Fakultas Ekonomi Unhas, sehingga kita juga mendapat efek yang bagus. Yang terakhir adalah dalam berorganisasi, saya sampaikan tadi bahwa satu mahasiswa berprestasi jangan hanya lihat di subnya ya. Kalau 3 sekasubag berarti 3 in 1. Kita semua bangga kalau mahasiswa berprestasi, apakah di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Yang terakhir sekali adalah sudah ada aturan rektor yang baru bahwa akan dibuka atau akan ada namanya pengurus lembaga mahasiswa, lembaga kemahasiswaan di tingkat S2 dan S3. Apa artinya? Tentu akan banyak lagi kerepotan kita. Kalau kemarin kita hanya direpotkan, kalau itu diangkat direpotkan hanya S1, sekarang akan ada S2 dan ada S3. Nah, kalau misalnya ada demo, ada apa, ya kita siap bahwa
meskipun sudah tua-tua bekas 3 mungkin bisa demo dan seterusnya. Mudah-mudahan bukan kita yang demo. Saya kira itu yang 4 hal. Mudah-mudahan kita tetap menempatkan diri sebagai abdi negara dan ikhlas kita berkarya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang setimbal. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa bangsa dan negara kami. Untuk itu, ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami, ya Allah, ke jalan yang benar dan Engkau ridhoi, serta dan bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Kesalahan dan kekhilapan kami, dan jadikanlah semuanya sebagai pelajaran bagi kami, agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala penyakit, musibah dan bencana. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dan keselamatan, dan lancarkanlah urusan kami dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, secara apel pagi Senin 1 November 2021 telah selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, break. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Seluruhnya bubar bersama.